Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua, terutama untuk saya pribadi, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga hari ini saya dapat menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang materi daripada perkembangan peserta didik ini melalui PowerPoint yang saya buat. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang sampai saat ini, sehingga kita semua dapat mengenal yang namanya sebuah ilmu peradaban, ilmu pengetahuan. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya atas nama Yuliana dengan NIM 2020 A1D013 dari program Pendidikan Geografi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan peserta didik itu sendiri dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Baiklah, kita mulai dari slide pertama yang di sini membahas tentang bagaimana hakikat daripada perkembangan peserta didik itu sendiri. Pada dasarnya, perkembangan merujuk kepada perubahan sistematik tentang fungsi fisik dan fungsi psikis. Perubahan fisik ini meliputi seperti perkembangan biologis dasar sebagai hasil dari sebuah konsepsi itu sendiri dan hasil daripada sebuah proses interaksi biologis dengan genetika lingkungan. Sedangkan perubahan psikis menyangkut tentang keseluruhan karakteristik psikologis setiap individu, seperti dapat dimulai dari perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme itu sendiri, baik dari perubahan fisik maupun psikis itu sendiri, sehingga mereka dapat menuju ke tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Baik, kita lanjut ke slide ketiga, masih membahas tentang hakikat perkembangan itu sendiri. Di slide sebelumnya tadi sudah dijelaskan tentang inti dasar daripada hakikat perkembangan itu, yaitu dapat kita lihat intinya itu perkembangan setiap manusia itu di muka bumi ini dapat dilalui atau faktor yang menjadi pendorong perkembangan manusia itu dapat dilalui dari dua hal. Yang pertama itu dapat kita lihat dari faktor fisik, yang kedua faktor psikis. Faktor fisik ini tidak lain dan tidak jauh, yaitu bagaimana manusia berinteraksi, bagaimana biologis manusia berinteraksi dengan lingkungannya, terutama dengan manusia yang lainnya, seperti dalam aktivitas keseharian, saling merespon baik, timbal balik, seperti itu. Sedangkan faktor psikis di sini itu dapat diartikan sebagai selain manusia berinteraksi dengan lingkungannya, sepanjang kesehariannya berinteraksi dengan lingkungan dan manusia yang lainnya, di sini itu faktor psikis lebih menuntut bagaimana manusia itu membaca atau bagaimana manusia itu kemudian dapat memahami manusia satu dengan yang lainnya, seperti mereka dapat memahami atau membaca tentang emosionalnya lawan bicara, emosional manusia satu dengan manusia yang lain, lebih merujuk pada karakter psikolog
psikis yang dimiliki oleh manusia atau lawan bicaranya itu sendiri. Nah, di slide ketiga ini kita akan membahas tentang sebenarnya pada dasarnya perkembangan itu atau perkembangan yang dimiliki setiap manusia itu tidak jauh beda. Mengapa demikian? Mari kita lihat. Yang pertama, dapat kita lihat tentang pengertian atau teori sebuah hal yang menyatakan tentang tidak ada dua individu yang sama. Tidak ada dua individu yang sama, yaitu pada dasarnya manusia diciptakan memiliki kesamaan fisik sejak lahir dan memiliki fase kehidupan mereka masing-masing dari lahir sehingga menginjak dewasa. Tentu mereka akan mengalami sebuah yang namanya perkembangan, yang dimana perkembangan inilah yang nantinya akan membentuk kepribadian individu tersebut yang disebabkan baik dari faktor lingkungan atau fisik ataupun faktor pribadi atau psikis itu sendiri. Yang kedua, menghargai perbedaan individu seperti dapat kita lihat dari potensi yang dimiliki, sosial budaya mereka, ekonomi dan kecerdasan, serta lingkungan internal dan eksternal mereka pribadi. Dalam hal ini, dalam masa perkembangan, setiap individu tentu akan mengalami yang namanya perbedaan, baik segi internal maupun eksternal pribadi. Kemudian keduanya ini berkolaborasi dengan orang lain, sehingga perbedaan baik seperti kecakapan, sehingga menemukan sebuah potensi-potensi berbeda ini, kemudian dapat membentuk sebuah kepribadian atau perkembangan itu sendiri. Terutama hal itu dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat mereka berada. Semua akan mengalami atau memiliki yang namanya sebuah pengetahuan ketika mereka sudah terjun dalam dunia lingkungan itu, yang dapat memberikan mereka pengetahuan sehingga mereka dapat menemukan potensi mereka ke depannya itu. Begitu juga dengan sosial budaya. Dalam masyarakat Indonesia kaya dengan suku, ras, agama, dan lainnya. Kemudian dalam hal ini tercipta yang namanya sebuah perbedaan ciri khas. Namun mereka tetap melihat landasan mereka, yaitu saling bertoleransi seperti itu. Yang ketiga, penting melakukan internalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Manusia dalam kancah perkembangannya memiliki potensi mereka masing-masing sejak lahir seperti yang saya bilang tadi. Kemudian mereka berkolaborasi terhadap lingkungan sehingga dapat menemukan sebuah sisi kekurangan dan sebuah sisi kelebihan mereka. Kemudian mereka melakukan sebuah perbaikan terhadap diri mereka sendiri karena mereka menyadari akan adanya sesuatu yang kurang, yang lebih. Ketika ia berkolaborasi dengan lingkungan, ia dapat menyadari semuanya sehingga dengan rasa sadarnya ia dapat bergerak untuk namanya melakukan sebuah perubahan. Yang keempat, dalam menangani kasus penting untuk kita selalu bersikap logis, sistematis, dan konteks perkembangan iptek sesuai dengan ruang lingkup perkembangan manusia itu sendiri. Dalam kancah perkembangan manusia tentu akan menerima dan mengalami yang namanya kebanyakan faktor eksternal yang mereka terima, sehingga apakah semuanya itu bisa diterima atau tidak terhadap kemajuan iptek. Manusia dalam perkembangannya dituntut untuk berkemajuan dan berwawasan yang berkolaborasi dengan lingkungannya. Namun dalam konteks kolaborasinya itu tentu kita sebagai manusia memiliki etika dalam mengeluarkan apa yang dibutuhkan oleh lingkungan. Contoh,
ketika kita berada di suatu forum atau kita berada dalam sebuah permasalahan yang melibatkan banyak orang satu dengan yang lainnya, saling mengeluarkan pendapat. Tentu dalam kita mengeluarkan suatu hal pendapat, kita tidak hanya langsung dengan mengucapkan kata-kata yang semena-mena atau yang menurut kita itu benar. Tentu kita memiliki adab yang tidak lebih atau tidak kurang. Apa yang kita ucapkan itu harus ada batasan, seperti itu. Segala yang kita ucapkan tidak menyinggung hati, logika yang berkaitan dengan masalah itu sendiri. Yang kelima, hasil mandiri, bermutu dan terukur. Dan yang terakhir, mampu menyelesaikan masalah dahsyat dengan menganalisis informasi tersebut. Kita lanjutkan dalam slide keempat, yaitu membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia itu sendiri. Saat ini kata pertumbuhan atau kalimat pertumbuhan dan perkembangan tidak asing lagi kita dengarkan dalam kalangan kehidupan kita sehari-hari seperti ini. Baiklah, kita lihat langsung saja apa sih perbedaan atau pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Pertumbuhan adalah sebuah perubahan yang akan dialami oleh manusia sejak lahir sehingga menuju tahap dewasa yang berkaitan dengan fisik. Hal ini dapat dilihat dari perubahan keadaan fisik badan, rambut, kuku yang semakin tinggi atau panjang. Dalam konsep ini, pertumbuhan ini berlandaskan pada tolok ukur fisik yang dilihat. Kemudian perkembangan. Perkembangan adalah suatu kondisi yang dimiliki dan bahkan akan dialami setiap manusia dari lahir sehingga menuju ke tahap dewasa, yang dimana hal ini berkaitan tentang kejiwaan manusia itu sendiri yang dibentuk oleh faktor keluarga, terutama bagaimana mereka caranya mendidik, sehingga faktor lingkungan tempat mereka berada itu akan mempengaruhi jiwa manusia itu sendiri. Jadi intinya di sini itu perbedaannya itu pertumbuhan itu lebih mengarahkan atau lebih spesifik membahas tentang dia lebih melihat tolok ukurnya itu perubahan fisik yang dimiliki oleh setiap manusia. Contoh fisik itu kan seperti rambut, kuku, dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi tolak ukur dari sebuah pertumbuhan itu. Bagaimana ia tumbuh, bagaimana ia pendek. Dia lebih melihat kepada fisik manusia itu sendiri sehingga dapat menemukan dan namanya itu pertumbuhan itu apakah terjadi atau tidak. Sedangkan perkembangan di sini itu lebih mengacu kepada karakter manusia itu sendiri yang nantinya akan dibentuk oleh faktor tempat dia berada, terutama faktor keluarga itu sangat mempengaruhi sebuah perkembangan manusia atau anak sejak lahir itu. Ketika seorang anak dari lahir dididik dengan baik oleh lingkungan keluarganya, tentu ketika dia sudah beranjak dewasa, hasil daripada sebuah didikan yang baik itu dapat membuahkan hasil untuk kepribadian dia selanjutnya, seperti itu. Dia dapat mengetahui bagaimana cara dia bersikap dengan orang lain, dia dapat mengetahui bagaimana cara dia harus berperilaku, beradab, berakhlak dengan orang lain, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke slide kelima, yaitu kita akan membahas tentang teori perkembangan. Dalam teori ini, saya mengemukakan atau menjelaskan tentang dua teori perkembangan. Yang pertama dikemukakan oleh tokoh filsuf yang bernama Erik Erikson, dan kedua yang bernama Vygotsky. Yang pertama,
Teori Erik Erikson. Dalam teori Erik Erikson ini, perkembangan lebih mengacu pada ego setiap individu itu sendiri yang berkembang melalui sebuah interaksi sosial. Menurut Erik Erikson, identifikasi ego senantiasa berubah-ubah, atau ego setiap manusia itu senantiasa selalu berubah-ubah. Hal itu disebabkan oleh banyaknya pengalaman baru yang mereka terima oleh faktor lingkungan, terutama ketika mereka berinteraksi dengan orang lain. Di samping itu juga identifikasi ego, dalam hal ini Erikson percaya bahwa kecakapan manusia berinteraksi dengan manusia yang lain itu dapat mempengaruhi tingkah laku mereka. Jadi intinya daripada sebuah teori Erik Erikson ini, dia lebih mengacu atau lebih membahas tentang bagaimana psikologis manusia atau psikologis tiap manusia ini dapat mempengaruhi perkembangan manusia yang lainnya. Terutama dapat terjadi melalui sebuah interaksi manusia dengan yang lainnya, saling bercakap-cakap, menemukan pengalaman-pengalaman baru dari cerita masing-masing, sehingga dapat memotivasi atau saling motivasi manusia dengan manusia yang lainnya. Yang kedua, teori yang dikemukakan oleh Vygotsky. Dalam teori ini lebih mengacu kepada pendidikan seorang anak, yang dimana pengalaman sangat berperan penting dalam pendidikan. Ketika seorang anak memiliki banyak pengalaman yang mereka terima, terutama faktor sosial, sangat mempengaruhi semuanya. Maka proses pendidikan yang sebenarnya terwujud itu karena mereka sudah terbiasa melakukan sebuah akibat dari pengalaman yang dia peroleh. Contoh, ketika saya mengamati ketika saya mengamati anak kalangan kecil SD lah di sekitar lingkungan rumah saya, atau dapat juga saya sebagai contohnya seperti itu. Dari kecil atau sebelum memasuki ke jenjang sekolah menengah pertama yaitu SMP, di dalam SD saya sudah menggemari atau menyukai yang namanya itu lebih pelajaran atau pendidikan yang mengacu kepada teori itu sendiri. Sehingga kenapa perlahan-perlahan seiring perkembangan pendidikan, apa yang saya sukai ketika waktu SD gemar teori yang lebih kepada tidak ilmu pasti seperti ilmu matematika, hitung-hitungan dan lain, namun lebih kepada teori atau banyak tulisan, bisa dibilang seperti itu saya dapatkan sekarang di bangku perkuliahan. Seperti saya itu suka yang namanya lebih ke nulis waktu SD, saya gemar menulis, suka menulis. Ketika sudah memasuki SMA, semua apa yang saya sukai ketika menulis waktu SD dan SMA lebih dituntut untuk menghafal sebuah pelajaran. Seiring itu semua terasa masuk seketika tanpa harus dibaca berulang kali seperti itu. Sampai di dalam kelas saya dijuluki sebagai kepala Google oleh teman-teman saya di kelas. Dan ketika sudah memasuki jenjang perkuliahan ini, dan alhamdulillah saya menemukan dosen yang dimana dosen ini juga dia gemar yang namanya menulis. Salah satunya itu dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik itu sendiri yang saya buatkan materi ini. Beliau suka sangat menulis sehingga menghasilkan mungkin sudah banyak hasil-hasil buku yang mereka terima seperti itu. Yang dibuat. Selain itu
saya juga mendalami atau banyak belajar dari beliau tentang bagaimana nulis, lebih lagi gemar menulis. Salah satu tipsnya itu tulis saja dulu apa yang ingin kita ungkapkan di atas buku itu. Tulis saja, tulis apa yang kita inginkan. Nah, ketika sudah selesai apa yang kalian ingin tuangkan, baru di sana kita akan menyusun sehingga terbentuk suatu kalimat yang padu seperti itu. Itu adalah salah satu tips yang saya dapatkan dari dosen saya. Seperti itu. Sehingga sampai saat ini kegemaran saya menulis itu masih ada. Terkadang jika mood nggak ada, itu menulis itu ada salah satu hal yang saya lakukan sehingga masalah saya itu sedikit berkurang. Nah, pengalaman yang saya dapat berdasarkan teori Vygotsky ini, dari kecil saya sudah dituntut untuk menyukai yang namanya menulis. Nah, ketika sudah berada di jenjang perkuliahan, jenjang sekolah-sekolah, sehingga saya bisa menuju perkuliahan saat ini itu banyak mata pelajaran atau mata kuliah yang menuntut untuk kita itu menulis sesuatu apapun itu. Dan saya amati di kelas, kebanyakan teman-teman itu kesusahan untuk menulis itu. Bagaimana dia harus menulis, dia tahu akan apa yang dia tulis, tapi kalimatnya itu dia tidak tahu apa yang harus dia lantunkan dalam sebuah kertas itu. Karena di sini tuh saya berpikir, jadi pengalaman saya menyukai atau pengalaman saya dari SD tertarik atau memang sudah suka namanya sebuah menulis itu ketika saya dituntut untuk membuat sebuah tulisan dalam mata kuliah atau mata pelajaran. Saya memiliki pengalaman gitu, bagaimana cara menuangkan kalimat, bagaimana kalimat itu sehingga padu. Pengalaman saya sudah ada karena sebelum-sebelumnya saya telah menemukan cara-caranya seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan ke slide ke-6, yaitu kita bahas tentang di sini bagaimana relevansi teori Erik Erikson dan kasus. Dalam kasus ini saya mengangkat kasus atau pengalaman seputar perjalanan pendidikan yang saya alami sehingga saya bisa di bangku perkuliahan sampai saat ini. Tadi sudah dijelaskan tentang teori Erikson yang dimana di sini itu menjelaskan tentang bagaimana interaksi manusia dengan manusia lainnya, saling mendengarkan cerita atau pengalaman-pengalaman sehingga menghasilkan sebuah motivasi untuk manusia itu sendiri sehingga ia sadar dan bergerak untuk melakukan perubahan. Kasus atau pengalaman itu saya kaitkan dengan teori Erik Erikson ini. Kasus saya ketika dulu waktu beranjak di bangku sekolah SD, SMP, dan sampai titik SMA, sepanjang SD dan SMP bisa dibilang saya merasakan menjadi sosok siswa yang belum menemukan yang namanya apa yang saya inginkan. Dulu masih zaman yang namanya bermain-main dengan teman sebaya. Terkadang pelajaran itu sampai saya abaikan, terutama waktu di SD, bangku SD. Namun pengabaian saya atau pergaulan saya di SD itu masih di fase atau kelas yang rentan anak-anak, sukanya seperti main masak-masakan dan lain-lain sebagainya. Masih tipe-tipe bermain namun tidak melanggar aturan seperti itu. Ketika sudah masuk ke SMP, saya menemukan sosok teman di mana teman ini yang saya rasa menjadi pembentuk karakter saya yang lebih kalem lagi, bisa dibilang seperti itu. Yang dimana dia selalu menuntut, mengajak saya untuk selalu berbuat rajin, terutama masalah sekolah itu saya diajarkan harus menomorsatukan, tidak menyepelekan.
sepanjang hari saya bersama dia, saya dituntut atau dituntun harus ini, harus itu, sehingga di kelas dulu kita berdua dikatakan sebagai anak kesayangan guru karena saking rajinnya apapun itu dikenal oleh guru seperti itu. Nah, perilaku atau tuntutan dia atau tuntunan dia ke saya ngerasa dia membentuk karakter saya yang lebih kalem lagi seperti itu. Lebih memahami mana yang harus benar-benar saya kerjakan, tidak harus main-main lagi. Hal ini berbuah hasil ketika saya masuki bangku SMA. Di situ saya menemukan dan saya masih mengembangkan apa yang diajarkan oleh sosok teman saya waktu SMP. Sehingga masuki waktu SMA pertama, saya merasakan sedih karena saya tidak bisa bersama dia. Karena kita sudah menempuh jalan kita masing-masing. Dia memilih untuk pondok, saya memilih untuk SMA, seperti itu. Namun semuanya tidak memberikan saya itu harus patah semangat, harus tetap berusaha dan bangkit untuk mencari apa yang saya inginkan. Dan saya bersyukur alhamdulillahnya saat dia bersama saya mendapatkan banyak sekali pelajaran, terutama masalah cara kita bersikap lebih kalem, karena dulu saya sedikit orangnya belak-belakan waktu masih SD seperti itu. Nangis waktu pertama kali masuk SMA karena ditinggal oleh teman saya yang menurut saya itu teman seperjuangan lah. Sering waktu masuki kelas 2, 3. Ketika sudah kelas 3, hasil daripada saya rajin ngerjain tugas, sehingga ada salah satu guru geografi saya. Beliau ini seperti saya ngerasa dia ini sangat mendukung saya memilih jurusan geografi itu sendiri. Dia bercerita soal pengalaman dia itu hampir mirip ceritanya dengan saya. Kemudian dia terus bangkit, sehingga ia itu seperti terdorong untuk kuliah. Hal serupa dia nasihatkan ke saya, dan terutama masalah mata pelajaran geografi. Dulu saya nggak pernah yang namanya menyukai mata pelajaran geografi. Perlahan saya jalani bagaimana mata pelajaran itu dan didukung oleh penjelasan dan motivasi dari guru geografi itu sendiri, sehingga saya itu dituntut untuk menyukai pelajaran geografi itu. Terutama dia bercerita dan mendukung saya, nanti kalau kamu kuliah ambillah jurusan geografi, dia bilang. Guru geografi itu langka di Mataram, dia bilang. Peluang kerjanya insya Allah ada, itu besar. Nah, dari saya itu seperti itu yang membuka pikiran saya gitu untuk coba aja dah kali, seperti itu. Dan ketika sudah memasuki yang namanya kelulusan SMA, saya milah-milah kampus. Saya sempat berdaftar di Unram namun tidak lulus. Dan perasaan saya ketika daftar di kampus itu rasa seperti biasa saja gitu. Karena di sini tuh saya lebih memilih untuk jurusan geografi itu yang hanya ada di Muhammadiyah Mataram. Seputar masih sekolah di SMA, saya browsing bagaimana pendaftaran di Universitas Muhammadiyah Mataram melalui teman saya yang ada kuliah di sana. Alhamdulillah ada peluang untuk saya untuk bisa masuk dengan jalur bidik misi, dan saat itu masih masuk ke jalur lulus COVID lah, seperti itu. Jadi untuk tes masuk itu bisa dibilang diundur dan tidak ada untuk angkatan saya ini. Di sana saya bersyukur dan alhamdulillahnya cerita, dukungan dan pengalaman dosen saya itu memberikan saya itu seperti gambaran menjadi atau mencari ini loh yang saya cari, seperti itu. Didukung oleh teman saya yang dari awal sejak bangku SMP mendidik saya menjadi anak yang rajin, anak yang lebih kalem. Semuanya berbuah hasil seperti saat ini, dapat mengetahui mana yang harus saya realisasikan dengan kebutuhan, mana yang harus kita lakukan dengan kebutuhan, bukan hanya sekedar keinginan, seperti itu.
kita lanjutkan ke slide ke-7 yang dimana di sini akan bahas tentang karakteristik perkembangan peserta didik. Yang tadi sebelumnya kita sudah bahas tentang hakikat serta perkembangan. Sekarang di sini kita mengacu pada lebih karakteristik perkembangan menjadi seorang pendidik itu sendiri. Yang pertama, kita lihat pengertian karakteristik peserta didik. Menurut bahasa, karakter adalah tabiat atau kebiasaan. Sedangkan menurut ahli psikolog, karakter adalah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan tindakan seorang individu. Peserta didik adalah manusia dengan segala fitrahnya, memiliki perasaan dan pikiran serta keinginan atau aspirasi yang memiliki kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan dan kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya menjadi dirinya sendiri sesuai dengan potensinya. Yang kedua, kita lanjut klasifikasi perkembangan peserta didik. Dalam klasifikasi perkembangan peserta didik dibedakan menjadi 4 macam. Pertama, karakteristik perkembangan masa awal. Masa awal yaitu anak meninggalkan masa bayi dan mulai mengikuti pendidikan SD. Tekanan dan harapan orang tua atau harapan sosial untuk mengikuti pendidikan sekolah menyebabkan perubahan pola perilaku, minat, dan nilai pada diri anak. Yang kedua, perkembangan masa anak. Masa anak yaitu masa di mana tekanan yang menyulitkan karena anak pada masa ini lebih banyak dipengaruhi oleh teman-teman sebaya daripada orang tuanya, sehingga sulit untuk tidak mau lagi menuruti perintah orang tuanya. Kebanyakan anak pada masa ini tuh kurang memperhatikan dan tidak bertanggung jawab terhadap pakaian, apa-apa yang dimilikinya itu seperti dia itu lebih menyepelekan. Yang ketiga, karakteristik perkembangan masa puber atau masa remaja. Masa puber di sini tuh suatu periode tumpang tindih antara masa anak dan masa remaja awal. Dalam perkembangan masa ini tuh pola pikir mulai terbentuk karena melalui interaksi orang lain tempat ia berada. Terus karakteristik perkembangan masa dewasa. Karakteristik perkembangan masa dewasa yaitu dipandang sebagai batas dewasa awal sehingga mereka telah dianggap mempunyai tanggung jawab mereka dalam segala perbuatannya. Mereka sudah dapat dikenal mendapatkan sanksi pidana bila melanggar peraturan hukum secara psikologis. Kedewasaan diwarnai dengan aktualisasi diri, yaitu menunjukkan semua kemampuan yang dimilikinya dalam rangka mandiri sehingga bisa mencari nafkah atau tujuan mereka yang nantinya. Terus kita lihat faktor yang mempengaruhi perbedaan karakteristik pendidik. Sikap dapat terbentuk karena faktor subjektif seseorang, namun juga karena adanya interaksi sosial yang dilakukan oleh independen melalui interaksi sosial, sehingga terjadi sebuah hubungan sosial. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap seorang itu pengalaman pribadi, kebudayaan orang lain yang dianggap penting. Perbedaan karakteristik peserta didik ini dipengaruhi oleh faktor internal yaitu jasmani atau kesehatan, psikologis, minat bakat, kesiapan, serta faktor eksternal yaitu faktor keluarga, bagaimana cara keluarga itu mendidik. Nah, itulah beberapa macam pembahasan tentang karakteristik perkembangan peserta didik itu sendiri. Baiklah, tiba kita pada penghujung pembahasan yaitu penutup. Mungkin dari saya hanya itu yang dapat saya sampaikan seputar bagaimana perkembangan peserta atau hakikat perkembangan itu sendiri dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.